Sudah ada yang menemukan bukunya di Google? Bapak-bapak? Sustainable Project Management? Belum, Pak. Belum ya. Oh, berarti Ada harus nih, Pak, Sustainable Project Management nih, Pak. Tapi karangannya Dr. Joel B. Carboni. judulnya apa, Pak? Sustainability Project Management, the GPM Reference Guide gitu, Pak. Oke. Nah itu boleh tuh, kelihatannya cukup menarik. Isinya apa aja di situ, Pak, di dalamnya? Kalau bisa ada lihat table of content. Table of content-nya sih dia hanya nggak menjelaskan sih, Pak. Dia hanya menjelaskan ini aja, apa itu overview-nya saja. Jadi memang dia lebih meng-highlight apa itu yang saya bilang tadi, Pak, resiko-resiko project terkait dengan lingkungan, sosial, environment itu sih. Kayaknya lebih ke arah mengantisipasi di area itu sih, Pak. Environment ya, betul. Ya green lah gitu intinya ya. Betul. Oke. Seperti siap. Ya kita tidak akan membahas tentang itu secara detail, tapi ya seperti saya bilang tadi 10%-nya tentang environment ya, tentang green, but yang lainnya harus kita bahas lebih dari green. Oke. Nanti kita cari buku lain ya. Saya ada satu buku. Selama ini ya saya udah tiga semester mengajar tentang sustainable project management, hanya satu buku yang saya temukan. Dan itu yang saya bawakan ke bapak-bapak. Ya, Sustainable Project Management. Nanti mungkin saya share ya e-booknya ya di Google Class sehingga bapak-bapak bisa baca. Oke, ini adalah normal project manager ya. Mungkin saya skip aja. Ini ada slide yang menyatakan tentang kalau saya ngajarin bapak-bapak tentang project manager, ini isinya gitu ya. Kenapa? Why we need project management? Yeah. This is the reasons. Many projects fail because 60% project fail because no planning and no method. Yeah. So the remaining fail, 5% project fail, even ada method, even ada planning. Tapi kita inginkan keluar dari yang 60% ini ya. Fail, no planning, no method. Jadi harus ada plan, harus ada method. Makanya ada PM book, Project Management Book. Itu rule SOP bagaimana menjalankan sebuah project. Tapi walaupun ngikutin rule itu masih tetap ada 5% yang gagal. Now, if you look at our life project, kalau kita lihat project hidup kita, life project, kebanyakan, majority ya, maybe 90%, no planning. 99% no method. Itu loh. Yang saya perhatikan, ya termasuk saya sendiri, saya mencoba mengintrospeksi. Nggak ada planning, nggak ada method terhadap apa sesuatu yang begitu signifikan, which is our life. Therefore, ya, bound to be fail. So, lalu apa yang harus kita lakukan? Ini kuncinya. Every project has to have this 5 key chart. Ya, chartnya harus ada 5. Pertama, nih, estimated finish-nya ada chartnya ya. Yang kedua tadi tentang budget, cost, dan lain-lain ada chartnya. Tentang improvement in the quality ada chartnya. Tentang KPI ada chartnya. Tentang orangnya ada chartnya. Jadi harus ada chart. Kalau tidak ada chart, tidak ada yang diukur, tidak ada yang dimonitor, tidak ada indikator, ya tidak akan sampai ke tujuan. Nah pertanyaannya, saya bertanya ke saya, lah hidup saya, hidup kita, chart mana yang saya buat? Jadi indikator apa yang saya monitor? Happiness, ada nggak indikatornya? Ada chartnya nggak? Ya susah. Kalau tidak ada indikatornya, akan jauh lebih mudah. In any project, if you have indicator, measurable, ya, and then you monitor the progress. Sehingga improvement, perubahan, kontrol, dan lainnya akan mudah. Dokumentasi penting dalam sebuah proyek, betul tidak? Ya, kita semua mengalami. Sudah, apalagi di perusahaan Bapak yang sudah begitu besar.
A project without document is a failed project. Dokumen apa yang harus ada? Scope change form, issues log, status report, quality check, project plan. Kita lihat aja project plan. That's the only one. With live project, not many people have a project plan. Tidak apa ada Gantt chart. Pernah nggak kita bikin Gantt chart untuk live project? Jarang, tapi buat perusahaan sering bikin Gantt chart. Saya sering bikin Gantt chart, tapi buat perusahaan, buat diri sendiri, ya. Makanya dari kemarin saya sudah mulai bikin Gantt chart sendiri. Karena ya tanpa itu project ya mau kemana ya kita bawa.